Halo semua, namaku Holden. Aku bakal ceritain sebuah kisah tentang gimana aku dapat $1 juta dan ninggalin istriku tanpa sepeser pun. Aku dan istriku udah menikah selama 5 tahun, dan rasa setiap hari dia makin kecewa sama aku. Dia biasanya menghabiskan harinya jalan-jalan di taman bareng temannya, bicarain tentang hidup mereka dan membandingkan suami mereka. Jadi, setiap kali saya pulang kerja, dia bakal cerita tentang betapa indahnya suami teman-temannya. Tahu nggak, Steven itu pengusaha sukses. Penghasilan dia $100.000 per tahun. Awalnya, dia nggak bilang terang-terangan. Dia bakal sindir kalau mereka jauh lebih baik. Tapi setahun terakhir, dia jadi lebih kejam. Dia mulai bilang kalau aku harusnya bersyukur karena masih bisa sama dia. Kalau aku menyedihkan dan gak seorang pun bakal mau sama aku kecuali dia. Aku bahkan coba beliin dia bunga atau hadiah dan masak makan malam, bersihin rumah, tapi dia bakal tetap nyari sesuatu yang aku lakuin atau katakan buat dia komentari. Dan aku rasa kalau yang dia bilang benar. Istriku cantik, jadi aku merasa hoki bisa nikahin wanita yang di luar jangkauanku ini. Tapi aku masih punya mimpi besar. Aku lagi nabung dan menginvestasikannya di pasar saham dan cryptocurrency. Aku nggak punya ekspektasi besar dari situ, karena aku nggak terlalu hoki. Tapi aku masih berharap. Sebagian besar, suatu hari nanti dia bakal respect dan dukung aku. Aku bakal buat dia bangga. Tapi segera, hidupku jadi terbalik. Nilai Bitcoin mulai tumbuh. Pada awalnya, tumbuh cuma sedikit doang. Aku putuskan untuk nunggu dengan cemas, mengecek tiap hari dan tiap minggu. Dan kemudian meroket. Aku nggak percaya kehokianku. Investasiku akhirnya terbayar. Aku menghasilkan lebih dari $1 juta. Aku bilang sama istriku dan wajahnya bersinar. Aku ingat istriku meloncat dari tempat duduknya, menciumku dan bilang kalau dia bangga sama aku. Aku putusin gak mau ngambil resiko nunggu lebih lama dan menjual setengahnya. Hari itu, aku ambil cuti dan menghabiskan sepanjang hari berfantasi tentang gimana kehidupan kami bakal berubah setelah investasiku terbayar. Bulan-bulan berikutnya berasa kayak mimpi. Aku bangun buat pergi kerja, turun ke bawah, dan istri cantikku sudah duduk di sana dengan secangkir kopi dan sarapan. Dia mencium pipiku dan bilang padaku semoga harimu menyenangkan. Dan akhirnya aku mampu buat beliin dia perhiasan dan pakaian yang dia mau. Aku bisa penuhin semua keinginan dia. Dia pengen gaun desainer, aku bakal beliin besoknya. Dia pengen antik emas, aku bakal pulang bawa kotak perhiasan. Dia bakal ceritain ke aku gimana semua temannya iri sama kehidupan kita dan hubungan kita yang hebat. Dia akhirnya bangga padaku. Dia bahkan bilang padaku kalau dia selalu tahu aku punya potensi buat jadi hebat. Aku dapat banyak kepercayaan diri dan berpikir inilah saatnya. Ini adalah akhir bahagiaku. Tapi ternyata aku sangat dibutakan sama semua uang ini. Jadi gini, suatu kali aku pulang kerja lebih awal dan putusin buat mengejutkan istriku. Aku booking meja di resto mewah dan beli karangan bunga. Aku balik ke rumah buat jemput dia, tapi entah kenapa dia nggak dengar dan terus ngomong di telepon. Dan aku dengar sesuatu yang bikin aku hancur banget. Maksudku, benar, hadiahnya bagus sih, tapi selera dia jelek banget. Jadi harus kubalikin lagi ke toko dan ambil balik uangnya. Aku pengen banget samperin dia saat itu juga. Tapi aku shock banget dan bingung jadi aku cuma lanjut denger. Jujur, aku udah mikirin buat ceraikan dia. Aku nggak tahan lihat wajah dia setiap hari. Tapi si bos hoki, tahu kan? Dan dia lanjut ketawa. Dia nggak beneran respect padaku. Dia nggak beneran cinta padaku. Satu-satunya yang dia suka dariku cuma duitku. Aku cabut dari rumah dan pergi ke resto mewah tadi sendirian. Aku makan dan mikirin apa yang aku dengar barusan. Satu kalimat yang dia bilang tadi terus berputar di kepalaku. Ceraikan dia. Aku duduk sendirian selama sejam dan merasakan amarah datang padaku. Dan akhirnya aku tersadar. Aku benci wanita ini dan dia mempermainkanku. Aku nggak akan biarin dia melangkahiku lagi. Aku ambil HP-ku dan tulis ke dia, aku pengen cerai. Dia menggila. Aku dapat sekitar 20 pesan yang bilang kalau aku pecundang, aku cuma menyampah, dia ngancam bakal mengacaukan tempatku, ngambil foto pakaianku yang dibuang ke halaman. Dia bahkan ngaku kalau dia berencana menceraikanku, tapi masih sama aku cuma karena aku jadi kaya. Pesan terakhir yang aku dapat dari dia adalah bahwa dia senang akhirnya menceraikanku dan ngambil uang cerai. Cuman itu satu-satunya hal baik dariku. Dia bahkan gak sadar kalau dia lagi mendakwa dirinya sendiri. Aku gak pulang ke rumah, aku nginep di rumah teman sementara. Reaksi dia waktu meeting bareng pengacara seru banget.
Awalnya, dia masuk ruangan dengan arogan dan bangga sama dirinya sendiri. Tapi setelah pengacaraku mulai ngomong, nada bicaranya berubah 180 derajat. Pengacaraku kasih lihat pesan-pesan itu, ancaman dia, dan semua sertifikat propertiku. Saat itu, dia baru paham kalau dia nggak bakal dapat apapun yang dia mau. Pertama, dia mulai nangis, menoleh padaku, coba menyelamatkan dirinya, bilang kata-kata indah tentang betapa dia mencintaiku dan 5 tahun menakjubkan yang kita lewati bersama. Tapi aku nggak dengar. Nggak lagi. Aku setuju buat sisakan dia hadiah mahal dan uang yang udah terlanjur aku kasih. Tapi itu doang. Dia berunding ke pengacaranya dan akhirnya sepakat. Dia nggak dapat apapun dari penghasilanku dan dia harus pindah dalam waktu sebulan. Aku seneng banget karena bisa lolos. Setelah itu, hidupku baru dimulai. Aku putusin sudah saatnya aku buat nama untuk diri sendiri. Aku jual sisa cryptocurrency-ku dan berinvestasi untuk bisnisku sendiri. Waktu baru mulai, aku fokuskan semua tenagaku di situ dan berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Segera setelah aku mulai bahagia sama diriku dan memulihkan kepercayaan diri yang direnggut mantan istriku, ternyata aku menemukan seorang wanita hebat yang mencintaiku. Aku gak yakin kemana hubungan ini akan membawa kami, tapi aku lega setelah tahu ternyata satu-satunya pengakuan yang aku butuhin itu dari diriku sendiri.